Ketahuilah Nabi Musa cuman di Bukit Tursina dipanggil dan menjumpai Allah. Dan itu sudah jelas tidak semulia tempat Nabi Muhammad SAW dipanggil untuk menghadap. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu langsung tanpa melalui Jibril dan tidak di langit yang ketujuh tetapi menerima wahyu melalui hatinya yang disebut hadis qudsi yang salah satunya berbunyi kolbu mukmin baitullah, artinya hati orang mukmin itu rumah Allah atau disebut juga arasi Allah. Adapun hadis qudsi holako Adam kasuratihi yang artinya Allah ciptakan Adam itu seperti gambarnya. Ketahuilah, yang dimaksud seperti gambarnya itu adalah peta tubuh mukmin atau tubuh Islam sebagai alam mikrokosmos terhadap alam makrokosmos, dan ini tidak akan dicapai oleh seseorang jika tidak mengerti apa itu ilmu hakikat. Dan setelah mencapai ilmu hakikat itu maka jangan sekali-kali dijadikan ilmu hakikat itu adalah yang sebenar-benarnya atau al-haq. Akan tetapi jadikan ilmu hakikat itu untuk mengenal yang sebenar-sebenarnya, zatnya, sifatnya, asmaknya dan af'alnya untuk sampai ke makom marifatullah. Jika ilmu hakikat itu dijadikan yang sebenar-benarnya jatuhlah ia ke dalam akidah mujassimah, menyembah makhluk atau menyembah dirinya sendiri, karena ia akan mengaku dirinya lah secara mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya merendahkan Nabi Muhammad SAW karena meninggalkan syariat Islam secara totalitas lalu membuat syariat sendiri, maka jadilah ia seperti Syekh Siti Jenar berakidah, Widatu wujud dan hulu yang menyembah dirinya sendiri secara mutlak. Maka jatuh kafirlah ia karena menyembah makhluk seperti atau sama alias mirip dengan dan atau lebih dari akidah mujassimah Wahabi. Akidah ini di Indonesia dikenal sebagai Kaulo Gusti yang didapat melalui akidah manunggaling Kaulo Gusti atau Widatu wujud dan hulu yang akhirnya merendahkan Nabi Muhammad SAW karena dirinya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan ini adalah golongan berilmu tinggi, penganutnya merasa sudah sempurna sendiri, karena melalui ilmu hakikat martabat wali bukan untuk mengenal yang sebenarnya justru dijadikan yang sebenar-benarnya zatnya, sifatnya, asmaknya dan af'alnya sehingga jatuh musyriklah mereka karena musnah dalam lautan ilmu hakikat yang salah tafsir. Dan hingga jatuhlah ia ke dalam golongan Dajjal yang mengaku dirinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar-benarnya. Mereka mati dan musnah binasa dalam lautan ilmu hakikat karena gagal paham akan ilmu martabat wali dan nabi yang cenderung ujub atau sombong atas pemahaman yang mereka dapat. Golongan ini memang tidak meminta orang lain menyembah dirinya seperti Fir'aun tapi mereka menyembah dirinya sendiri. Mereka akan selalu merasa sempurna karena telah mencapai pemahaman tingkat tinggi dan logis menurut mereka dan kadang dihiasi memperoleh ilmu kesaktian dengan latihan fisik dan zikir mereka yang membuat mereka semakin menjadi seperti Dajjal, karena sama-sama mengakui dirinya adalah Allah yang sebenar-benarnya seperti Fir'aun. Namun masih ada yang mengagumi ketinggian ilmu Siti Jenar karena mereka berawal dari ilmu hakikat martabat wali dan nabi yang sangat mengagumkan namun tidak memahami kesalahan sangat fatal atas hadis qudsi, holako Adam kasuratihi, sehingga sadar atau tidak sadar ia menyalahkan Sunan Kalijogo atas perintah Syekh Mahdum Ibrahim atau Sunan Bona. Sehingga Sunan Kalijogo memenggal kepalanya dianggap suatu kesalahan. Sadar atau tidak sadar mereka yang berpendapat seperti itu merasa dirinya lebih alim dari Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Sehingga menyalahkan keputusan Dewan Wali Songo secara umum. Itulah fitnah yang ditimbulkan hadis qudsi, holako Adam kasuratihi, akibat tidak tahu arti yang sesungguhnya dalam ilmu hakikat. Untuk mencapai martabat insan kamil, Arifin billah. Sementara kaum Wahabi sedikit pun tidak mengenal ilmu hakikat itu seperti apa. Untuk mencapai ilmu martabat Nabi dan Wali itu bagaimana malah justru mereka kafirkan, dan jadi musuh mereka, mengkafirkan adanya Nur Muhammad yang jadi dasar utama ilmu hakikat martabat Wali dan Nabi. Dan melalui rahasia hadis qudsi, holako Adam kasuratihi, yang tidak mereka pahami itu. Mereka langsung menerobos pengertiannya bahwa Allah itu seperti Nabi Adam yang tingginya 26 meter yang pernah mencelupkan kakinya ke api neraka. Atas kesesatannya melalui hadis qudsi holako Adam kasuratihi. Allah itu seperti Nabi Adam, punya kepala, kaki, tangan, jari jemari tangan, mata, mulut, tapi dua tangan Tuhan sesembahan Wahabi di kanan semua. Di kiri tubuh Allahnya Wahabi itu tidak punya tangan alias buntung, nauzubillah min zalik. Sungguh lucu dua tangan Allah bagi Wahabi kanan semua. Dan dia Allah pernah mencelupkan kakinya ke dalam neraka, sampai kakinya terbakar hebat, kakinya menciut dan melepuh. Ketahuilah Allah bagi Wahabi yang demikian itu akan binasa seperti makhluknya yang lain. Akidah Wahabi itu sama dengan akidah Kristen Tuhannya pernah mati di tiang salib. Kita tidak mempermasalahkannya kalau itu dari Kristen, karena mereka tidak mengaku beragama Islam. Di sanalah letaknya golongan mujassimah Wahabi dan Kaulo Gusti nyaris sama dengan akidah Yahudi ateisme. Karenanya golongan ini bamyak yang jadi tokoh PKI dan pengkhianat bangsa di Indonesia mereka sama berwatak rasisme seperti DNA dari kalangan habaib palsu. Sekarang ajaran Kaulo Gusti muncul lagi di Jawa Timur dengan nama agama Budi dengan nabinya bernama Simbasa Eno yang sebelumnya sudah diramalkan oleh Rabbi Yahudi bahwa di Indonesia akan ada agama baru yang mengemparkan seluruh dunia dan banyak pengikutnya.
Puncak riwayat golongan ini hadirnya Dajjal yang di jidatnya tertulis huruf kaf FROC mata satu. Nauzubillah min zalik. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan yang sudah nonton VT ini melike-nya atau menge-share-nya ke teman-teman lain saya ucapkan terima kasih. Saya tidak mengemis untuk di-like dan atau menge-share-nya yang membuat Anda kurang ikhlas berbuat kebaikan, terserah dan tergantung seberapa penting dan manfaat pemahaman penonton atas VT ini, yang menonton, yang mendengar atau membacanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.